Halo guys, sesuai janji gue di Twitter, now I'm here di Bilik Dasa Saleda bareng Spread Media. Nah, buat kalian yang udah nungguin cerita-cerita yang paling liar dan juga yang paling wow dan bikin kepala kalian psh, sekarang gue di sini bakal langsung ngebawa cerita itu ke kalian semua. Oke, gue bacain cerita pertama ya guys. Jadi ini ceritanya gue spill dikit, ini tentang incest. Mungkin kalian yang masih bingung ya, apa sih incest? Oke, ini cerita tentang hubungan yang dimana itu bisa terjadi sama keluarga kalian sendiri maupun kalian bisa sama orang tua ataupun sepupu kalian. Aku bakal ceritain cerita pertama. Oke, aku mau ikutan bilik dosa dong kak. Aku udah nikah, umurku 21 dan suamiku kerja di luar kota yang dimana pulangnya 1 bulan sampai 2 bulan sekali. Jarang dong ketemunya. Terus aku udah pernikahan 5 tahun dan juga belum dikaruniai sama anak. Dia udah nikah 5 tahun tapi dia belum punya anak. And then suaminya pun kayak gak ada improve. Gimana ya buat kita punya anak? Sampai akhirnya dia sering ditanyain sama keluarga sama tetangganya, kok belum punya anak? Orang tuanya itu sering nanyain juga kayak, kok lo 5 tahun belum punya anak? Sampai finalnya adalah si bapaknya nih anak bilang ke anak ini, mau HS sama bapak nggak? Biar kamu cepat punya anak. Siapa tahu suami kamu mandul. Damn, lo bayangin dia yang hidupnya lurus-lurus aja, gak expect kalau bokapnya ngomong kayak gitu. Dan akhirnya pas udah bokapnya bilang gitu, ceritalah di situ bokap sama nyokapnya. Kalau misalnya taunya orang tuanya itu sering banget hubungan swinger sama pasutri lain. Lo bayangin seberapa kagetnya dia pas tahu kalau misalnya orang tuanya itu sering swinger dan juga sering bawa tamu ke rumah. Dia kaget dong kayak, oh ternyata ini loh kalau misalnya bokap nyokap itu bawa orang lain ke rumah dan bawa tamu, ternyata tuh untuk dia swinger. Buat dia itu main. Dan akhirnya dengan malu tapi dia bingung, dia iyain bokapnya. Akhirnya dia main dong sama bokapnya. Dan setelah 4 minggu ternyata dia hamil. Akhirnya anak dia lahir dan anaknya cowok. Suaminya seneng banget karena ternyata anak dia laki. Tanpa tahu cerita di baliknya itu kayak gimana. Lo bayangin ya, ada loh kayak maksud gue setega itu sama suaminya. And then pas udah anaknya lahir, ya suaminya sayang banget dan hubungan itu masih berlanjut. Karena dia bilang, ternyata bokap gue tuh lebih enaknya dibanding suami gue. What? Bapaknya lebih enak dari suaminya. Kayak dia sampai ngasih testimoni kalau misalnya bokapnya tuh lebih enak dari suaminya. FYI, dia dari keluarga yang taat ibadah. Lo bayangin kayak kok bisa ya ini cewek nafsu sama bokapnya sendiri. Yang notabene yang dia tahu tuh kayak bokapnya gimana kelakuannya di rumah, yang kayak tahu bentukan bapaknya gimana. Menurut kalian hal kayak gitu ada gak sih kayak di daerah kalian atau di sekitar kalian gitu? Ntar kalian bisa komen di bawah ya, kayak kalian ceritain juga fenomena-fenomena kayak gitu di sekitar kalian. Selain itu, gue juga ada cerita kedua, yaitu tentang keluarga juga. Mungkin yang sering dengar kalau misalnya cerita tentang affair di kantor dari suami yang udah berkeluarga. Nah, ini kak aku mau share bilik dosa juga. Aku bacain ceritanya ya guys. Aku female 25 tahun. Aku udah hubungan sama suami orang dari umur 21 tahun. Dan sampai sekarang aku masih jalanin hubungan ini. Aku anak broken home ya. Intinya aku kehilangan sosok peran ayah. Oke. Dia berarti udah 4 tahun ngejalanin sama si laki-laki ini. Dari umur 21 ya guys. Awalnya aku cari figur ayah di dia. Tapi malah berlanjut aku malah
craving for sex sama dia. Dan yang pasti dong, kalau misalnya cowok yang udah married itu lebih jago mainnya. Dan juga first time emang dia yang ngajarin. Aku masih inget pas istrinya lagi hamil, kita malah HS dan juga malah ninggalin bininya. Bininya lagi mau ngelahirin, dia malah ngentiau. Lo bayangin. Dan setelah itu dia bisa main 6-8 kali dalam semalam. Lo bayangin dong, 6-8 kali itu ledes gak sih, Say? Anjir, gila banget. And then yang dia bilang, cerita yang paling aku ingat adalah pas dia main di gudang pas jam kerja. Lo bayangin, dia bisa main di gudang, nyolong-nyolong waktu, dan juga ninggalin bininya lagi mau ngelahirin. Dia pengen udahin hubungan ini, tapi dia ngerasa kalau misalnya si cowok ini mainnya enak banget. By the way, aku juga sekarang punya pacar, tapi pacarku gak seenak dia. Dan kadang baru 1 kali aja udah cerot. Oh my god, gila. Ini banyak banget case yang sering terjadi di sekitar kita juga sih guys. Nih kalau misalnya lo sering lihat ke Twitter atau sebagainya, itu banyak banget cerita-cerita kayak gini. Tapi menurut gue ini gila sih, karena dia bisa sampai main di gudang. Itu gak takut ledes apa ya? Kayak maksud gue, banyak debunya anjir, kayak lo bayangin gitu. Ya mungkin bisa juga sih kayak di pantry atau mungkin di samping dispenser kali bisa ya, samping galon. Dia bisa sampai 4 tahun dan juga sama si laki ini tuh bertahan karena kentinya enak. That's our problem, kentinya enak. Oke, nah buat kalian yang sering denger cerita ini, coba share sama aku. Dan juga kalian coba ceritain deh, ada gak sih cerita yang lebih gila dari yang udah aku ceritain ke kalian? Atau mungkin ada yang udah pernah main di samping pohon kelapa gitu. Kalian langsung share sama aku. Nah, terus guys, ini juga ada cerita ketiga. Tapi ini sama juga tentang keluarga. Tapi ini lebih spicy karena it's about open marriage. Open marriage ini yang kayak terserah deh lo mau gimana di luar, yang penting gue kawin sama lo. Ini gue bacain ya guys, DM dari temen gue di Twitter. Jadi gue punya relation sama Pak Sutri yang umur pernikahannya baru 4 bulan. Sebut saja Yanto dan juga bininya. Nah Yanto ini umurnya baru 27 tahun ya guys. Kita sendiri bisa dibilang baru kenal akrab sejak mereka married. Yanto merupakan pimpinan agama di salah satu rumah ibadah dan juga bininya juga aktif di rumah ibadah tersebut. Yanto itu menghubungi gue untuk muasin bininya. Lo kebayang gak? Lo di chat sama temen lo yang pemuka agama and then minta kayak, lo main dong sama bini gue. Terus katanya dia, setelah gue tanya, Yanto memang punya fetis untuk ngelihat bininya cuckold dipakai sama laki lain. Dan juga sulit buat terrealisasikan karena ya yang like I said before, kalau misalnya si Yanto ini itu pemuka agama guys. Istrinya pun menyetujui hal itu. Rada shock sih, tapi notabene seorang pemuka agama tapi punya something deep di dalamnya. But why not gitu, trial sama bini orang. Nah ini sekian cerita dari gue Kak, izin disensor ya. What? Gila, lo bayangin, dia pemuka agama, di belakang suka fantasi sama orang lain. Buat kalian yang pernah denger cerita kayak gini, sumpah share deh. Gimana tanggapan kalian ngedenger cerita-cerita yang underground kayak gitu? Gue di sini cuma mau ngajak kalian buat bercerita. Oke guys, sekarang kita punya cerita keempat juga, tapi ini kita agak menjauh dari tema-tema family. Sekarang itu tentang jasa esek-esek. Oke, buat kalian yang suka pijat-pijat atau massage, nah ini ceritanya pas banget. Ini dari temenku juga di Twitter, aku sensor aja. Halo Kak, mau ikut cerita juga? Gue M27, oke, dia cowok umur 27. Ngerasa gue straight, tapi gue punya fetis digerayangi dalam kondisi gak berdaya atau bondage. Wow, gue gak peduli mau dilecehin sama cowok atau cewek. Dan suatu hari gue cari-cari servis buat cukur jembita cowok.
Lo bayangin, berarti ini laki, cowok bisa, cewek bisa. Apa-apa dihabek say. And then pas dia udah cari servis-servis buat cukur jembita cowok, gue nemu, sebut aja namanya Victor, pikiran kotor. Ternyata Victor punya jasa pijat vitalitas. Setelah gue baca-baca, pijat vitalitas itu cocok banget sama fetish gue yang suka digerayangi dan juga suka dipakai sampai nggak berdaya gitu. Yaitu diikat dan juga digerayangin. Oke, berarti emang si Mas ini suka banget buat kayak jadi sup ya, bukan dominan nih. Long story short, gue berhasil booking dan janjian di rumahnya. Terletak di gang yang diam-diam difungsikan sebagai tempat pijit. Oh, berarti dia ke gang-gang yang kayak gang Doli ya. Terus gue sengaja nggak icol pagi itu biar bisa sekalian cerot di sana. Gue masuk dan gue langsung ketemu dong sama Victor yang gak pakai baju karena habis mandi, bugil say. Baru pertama kali gue liat, gue langsung dong ngaceng. Kita langsung bereaksi dan gue langsung minta Victor buat melanjangi gue dulu. Dan Victor langsung ngelurusin gue dan ngelanjangin gue dan ngebuka baju gue. Termasuk celana dalam gue. Dan terus Victor nyuruh gue untuk berlutut di kasur dan mata gue ditutupkan oleh Victor. And then Victor langsung mulai menggerayangi si Mas ini secara perlahan dan juga mulai menjilat tempat-tempat sensitifnya dari si Mas ini. Dia langsung lemes dong. Dan setelah itu, pas dia udah sampai ke pertengahannya, after foreplay, sudah dong, dia langsung hike up, dia langsung klimaks, and then yang terakhir, si mas-masnya ini yang terapis, langsung ngecukur jembita dia. Dan lo bayangin, pas gue ngebaca cerita ini, gue kayak langsung ngerasa, kok fetish orang aneh-aneh ya? Kayak maksud gue, bisa loh dia nyari jasa yang cukur jembita. Menurut gue ini juga termasuk aneh sih, karena gue baru nemuin yang kayak fetishnya cukur jembita. Pokoknya kalian bisa langsung komen buat pengen diceritain DM apa lagi, dan juga diceritain cerita apa lagi dari Saleda. So, stay tuned and tell me your deepest desire.